posisi di mana pohon durian kita itu akarnya tergenang air. Betul. Jadi karena intensitas airnya banyak, kemudian tidak jalan, tidak keluar, jadi standby di sana, makanya jadi bacak lalu pohonnya kering begini. Ya, iya karena waktu itu kan cuaca kita terus lagi ya. Harapannya mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan terpulih kayak awal sih. Ini bisa kelihatan nanti benar-benar sudah sehat betul berapa bulan Mas kira-kira Mas? Mungkin begini. Tapi kalau saya hanya pekerja, entah mau pohonnya mati dan tidak, itu bodo amat. Mungkin nggak seperti ini. Betul. Gitu kita bukan. Oke teman-teman, kali ini kita mau datang lagi ke Bukit Hamas untuk jalan-jalan sekaligus ngeliatin pohon durian yang bagus-bagus. Tapi sebelum kita ke sana, kita beli martabak dulu buat nanti buka bareng-bareng sama Bang Kodir di sana. Ini kita lagi beli martabak di namanya di mana ini Mas? Pasar Sibangkong. Pasar Sibangkong, masuknya kecamatannya Sumpio. Masih Sumpio ya. Jadi ini pasar sebelum ke Bukit Hamas, kita ketemu pasar. Kalau arah dari Sumpio, nanti ada tukang martabak, ada tukang segala macam di sini, bisa buat bekal. Nanti kita makan sama-sama di sana sekaligus buka bersama. Dengan Mas siapa nih Mas? Mas Herno. Mas Herno. Mas Herno jualan mulai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa Mas? 3 sampai jam 10. Jam 3 sampai jam 10 ya. Oke. Luar biasa nih, martabaknya udah jadi. Mas Herno, terima kasih ya. Ya sama-sama. Semoga Jadi, kontennya bagus. Luar biasa, terima Berkah, kasih. amanah. Amin, amin, amin. Mantap. Teman-teman kalau mau cari martabak nih, ke sini tempatnya Mas Herno nih. Mantap. Oke. Jadi berapa Mas ya? 28. 20 ya kenal. Oh, kenal. Mau aja di ini bae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, Bapak Ibu dimanapun berada, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Selamat datang, selamat bergabung di Republik Bibit bersama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sore hari ini, sore yang cerah, kita sedang berada di kebun durian milik Pak Haji Masdar. Ini masih rangkaian di Bukit Hamas ya teman-teman. Namun untuk yang blok sini, ini adalah spesial blok duri hitam teman-teman. Ya, ini adalah spesial blok duri hitam yang mana seluruh tanaman di sini adalah jenis duri hitam. Nah, untuk perawatan dan lain-lain kurang lebihnya sama dengan yang ada di Bukit Hamas yang kita videokan beberapa hari yang lalu. Nah, kali ini kita juga akan ngobrol dengan perawat kebunnya. Ini masih teman-temannya Mas Kodir atau Bang Kodir ya. Ini teman-teman pohonnya bagus-bagus banget. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Mas Kodir, teman kita yang dari kemarin senantiasa membantu kita untuk informasi perawatan dan lain-lain. Kemudian untuk kebun sini yang rawat itu adalah Mas Sahid. Jadi kita sudah bersama dengan Mas Sahid dan juga Mas Kodir, dua orang yang memang luar biasa perawatan pohon duriannya lur. Jadi tentu saja pohon durian bisa sebagus ini itu tidak lepas dari perawatnya yang memang luar biasa. Untuk itu kita akan coba ngobrol dengan mas-mas berdua ini, luar biasa. Nih, Mas Sahid, gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah. Ya, ini pakai ini biar lebih jelas nanti kita ngobrolnya. Oke, Mas Sahid, ini lokasi kita ada di mana sekarang ini? Di Desa Ketanda, Grumbul Igir Marong. Gerumbulnya Igir Marong. Igir Marong. Jadi kenapa itu kemudian namanya Igir Marong, Mas Sahid? Kurang paham itu, mungkin paham, ya? dari orang tua gitu. Ya, tapi suasananya enak sekali di sini ya, Mas. Ya, alhamdulillah. Sore-sore dingin sambil nunggu buka puasa ya kan. Betul. Kemudian pohon durian juga bagus-bagus. Mas Sahid, ini di sini total ada berapa pohon sih, Mas? Total 118 pohon. 118 pohon di tanah yang luasnya hanya 1 hektar. 1 hektar. Kemudian jarak tanam dari pohon ke pohon ini? Ini jarak tanamnya 9 meter. 9 kali 9. Ya, 9 kali 9 per pohon. 9 kali 9, tapi kelihatannya kok masih jarang-jarang gini ya? Betul. Apa karena di bukit gitu ya, Mas? Ya, mungkin karena
Ya satu mungkin di bukit, kedua mungkin kalau pohonnya belum maksimal gitulah. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal pohon Mas Syahid, ya. Ini usia tanam berapa tahun Mas Syahid? Ini usia tanam 1 tahun ini. 1 tahun ya? 1 tahun. Dari bibit 2 meter up lah. 2 meter up ya? 2 iya. meter up, usia tanam 1 tahun. Betul. Saat ini mungkin kalau kita hitung tingginya sudah 3 ataupun juga ada yang 4 meter ya Mas? Ada yang 4 meter. Ada yang 4 meter. Dan semuanya tumbuh bagus ya Mas? Betul, alhamdulillah. Semuanya tumbuh bagus, tentu saja tidak lepas dari pola perawatan yang baik dari timnya Pak Haji ya? Betul. Luar biasa. Nah Mas, kalau kemarin kan saya sudah ngobrol dengan Mas Qodir di Bukit Hamas yang sebelah sana, oh, ya iya. toh? Kalau di sini apa pola perawatannya sama juga Mas? Kalau untuk perawatan dan obat-obatan itu semua sama. Sama ya, karena sumbernya kan satu ya Mas ya? Iya, betul. Siap. Jadi sejauh ini Mas Syahid dalam merawat pohon durian itu sebenarnya kesulitannya itu apa sih Mas? Yang paling sulit itu Mas? Mungkin untuk kesulitannya kita dari mungkin kalau cuaca ya. Cuaca, oke. Mungkin kalau lagi hujan terus, nah, kita kan pengaruhnya takut kebanyakan air, jamur gitu. Iya. Itu antisipasinya bagaimana kalau pas lagi musim hujan, Mas Syahid? Ya, kita mungkin ada yang kalau di sini kan tanahnya ya, mungkin beda kalau yang di Bukit Hamas. Di sini kan agak rata ya? Agak rata. Ya perlu mungkin ada yang bacek segala macam itu. Oh, jadi mesti dibikin jalur begini ya? Ya, ini ada jalur pembuangan air biar nggak bacek gitu. Tapi itu semua apakah hasil inisiatif sendiri dari jenengan sendiri apa memang instruksi dari atas Mas? Itu instruksi dari atas itu. Oh kayak misalnya jalur air segala macam gitu ya? Betul. Luar biasa. Mas Syahid kalau ngelihat tanaman begini rasanya adem gitu ya? Adem betul Pak. Walaupun bukan milik bukan sendiri, punya sendiri. tapi seolah kayak milik sendiri. Ya betul. Soalnya kita kerja ya emang di mana-mana kerja kita harus mengakui kalau ini ya punya sendiri, jadi memiliki begitu ya. Kita maksimal gitu. Siap. Mas boleh jalan ke sana Mas? Siap, kelihatannya cantik banget itu kelihatannya pohon-pohonnya. Ayo Mas Qodir, luar biasa ini informan kita nih Mas Qodir, luar biasa. Jadi untuk pupuk kandang tetap standby ya seperti di Bukit Hamas sana ya Mas? Ya sama di sini. Sama, jadi untuk pupuk kandangnya 6 bulan sekali gitu ya? Ya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, kemudian dibantu juga dengan pupuk kimianya. Untuk ukuran pohon segini ini masih berlaku 1 bulan sekali? Ini masih 1 bulan sekali. 1 bulan sekali untuk kimianya ya? Iya. Kemudian semprotnya juga tetap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali dengan apa saja tuh obatnya? Obatnya ini Super Grow. Super Grow, oke. Itu sebagai pupuk daunnya kan. Oke. Terus Kombitok sama Skor. Kombitok sama Skor. Jadi sama dengan yang di sana, sama teman-teman. Jadi ini sebagai jawaban dari obrolan saya kemarin teman-teman bahwa kita akan liput blok yang khusus duri hitam. Betul. Nah, di sini blok khusus duri hitam ya. Duri hitam sini semua. Biasa. Sebenarnya kalau duri hitam dan musangking atau mungkin bawor gitu secara perawatan ada yang khusus nggak sih Mas Syahid? Kalau mungkin hampir ya bisa dibilang sama sih. Ya? Sama, betul. Luar biasa nih. Jadi selain pohon durian di area sela-sela pohonnya juga ditanami tumpang sari. Betul. Nah ini tumpang sarinya ada pohon apa aja nih Mas Syahid nih? Ini ada satu ini kacang tanah. Kacang tanah ini ya? Betul. Oh ya, sebelah atas ada kacang tanah. Terus ada kembang kol. Ini kembang kol ya? Kembang kol. Kembang kol. Kemudian kayaknya nampaknya ada jagung juga Mas. Betul, ini jagung yang khusus untuk merpati. Jadi jagung merpati. Ya, jadi tidak tinggi banget itu. Oh, tinggi tingginya banget, tidak. ya. Siap. Soalnya kalau tanaman durian itu kalau bisa sih jangan ada tanaman yang tingginya hampir ya. Oh, maksudnya tingginya jangan sampai setinggi pohon durian itu. Ya, mungkin ya setengahnya pun itu nggak, aslinya nggak boleh. Siap. Jadi ini cuma tanaman-tanaman yang rendah sementara gitu ya, yang bisa dipanen di usia yang relatif cepat gitu ya. Luar biasa. Di sebelah sana juga nampak ada kacang panjang. Ya, luar biasa. Kacang panjang atau apa itu Mas? Kacang panjang itu. Kacang panjang ya. Jadi untuk tumpang sari seperti ini memang dibolehkan sama Pak Haji atau gimana? Ya dibolehkan, yang penting ada jarak dari pohon duriannya. Soalnya kan untuk kalau dekat kan namanya hama ya, mungkin betul. Ada yang lebih rentan ke ini untuk bisa nyangkut ke durian. Siap. Betul. Jadi teman-teman, menurut saya, ini pendapat pribadi saya, Pak Haji sangatlah beruntung mempunyai pekerja-pekerja seperti Mas Qodir dan juga Mas Syahid. Jadi mereka berdua ini benar-benar kreatif
Dan itu tadi yang terpenting adalah merasa memiliki. Betul. Sehingga sekalipun dia ini bukan tanamannya, tetapi tetap dirawat dengan sepenuh hati. Sebenarnya gini sih teman-teman, untuk bisa kita mengetahui itu sungguh-sungguh apa enggak ngerawatnya, ya lihat aja pohonnya. Kalau pohonnya kuntet, lalu banyak penyakitnya, oh ini diapain nih gitu. Sementara kalau dari segi support pupuk, dana dan lain-lain kan saya kira Pak Haji nggak akan kekurangan model begitu. Mau beli obat apa beli, pasti kan gitu. Betul. Untuk ya karena lihat hasilnya aja dulu gitu. Iya. Untuk mencapai hasil yang maksimal ya perlu perawatannya maksimal juga. Tetapi kalau seandainya perawatnya atau pekerjaannya itu tidak sungguh-sungguh, ya hasilnya juga akan sungguh-sungguh, Mas Syahid. Kayak gitu. Ya, gini, kunci dari dari sukesnya ini ya satu dari bosnya, kedua dari perawatnya. Kalau emang merasa memiliki ini hak, ini punya saya, kita anggap seperti itu, insya Allah begini. Tapi kalau hanya saya hanya pekerja, entah mau pohonnya mati dan tidak, itu bodoh amat. Nah, itu mungkin nggak seperti ini. Gitu. Kita bukan lagi membanggakan diri, tidak. Betul. Jadi teman-teman, sepanjang kita lihat video sampai dari atas sana sampai ke bawah sini, Mas kasih lihat dulu sampai sini, Mas. Ayo Mas, kita sambil nunggu buka ya. Nih, ini bersih semua loh, hampir ya kalau rumput ada lah, tapi ini sudah benar-benar ukuran kebun durian ini sangat resik, sangat enak dipandang. Jadi kalau kita lihat dari atas itu yang hijau-hijau cuma pohon duriannya aja, Mas. Gitu kelihatannya. Ini terkadang makanya saya senang datang kemari, selain memang bisa dapat edukasi dari mas-mas ini berdua, juga kalau ngelihat tanaman begini tuh aduh rasanya sahdu begitu ya. Luar biasa. Ini juga sudah dibikin jalan begini biar mudah kalau bawa pupuk segala macam gitu. Mas, kalau untuk tumpang sari begini, ini semuanya dari Pak Haji atau sampan sendiri, Mas? Ini dari Pak Haji. Oh iya. Apalagi ini rekomend dari Pak Haji, kita cuma sebagai pelaksana gitu. Siap. Cuman ya tetap untuk masalah itu kan yang penting kan jarak dari pohon duriannya itu ada dekat, jangan terlalu dekat. Luar biasa. Jadi 118 pohon duri hitam semua ya, Mas? Betul, di sini. Duri hitam semua, teman-teman. Pak Haji nanti sudah bisa dibayangkan betapa bahagianya ketika sudah masuk musim panen nanti ya. Luar biasa. Jadi perawatannya sama dengan yang ada di Bukit Hamas sana ya. Bukit Hamas ya. Lalu juga pupuknya karena semuanya kan memang sumbernya dari sana ya, Mas ya. Betul. Luar biasa. Ini ada pare juga. Luar biasa. Ini sudah habis panen parenya, Mas? Udah kemarin nih. Waduh, ini duri hitam ini semuanya usianya tanamnya bareng 1 tahun semua, Mas. 1 tahun semua ini rata. Jadi dari bibit 2 meter ya, rata-rata 2 meter up ya. Iya. Nih, teman-teman. Sekarang tingginya sudah 4 meter lah mungkin ya. 4 meter ini. 4 meter dan ini selang penyiramannya juga standby di sini, luar biasa. Teman-teman, pohonnya hijau-hijau seperti hulek. Ini udah mau maghrib kita syuting di sini, tapi lihat bener-bener cantik sekali, teman-teman. Pernah nggak sih Mas Syahid merasa bahwa kok ini indah banget gitu kebunnya? Apa biasa aja karena sebenarnya ngelihat gitu? Kalau dari awal kita ngurus, sampai sekarang ya tuh hampir 90% itu perubahan 90% ya. Dari pohon yang mulai kecil stres gitu sekarang sudah begini ya. Betul. Luar biasa benar-benar. Ini ya saya mungkin jenengan juga akan punya pikiran sama bahwa sekalipun ini bukan milik sampean, tetapi lihat tanaman segini bagusnya itu udah di hati tuh kayaknya yang puas gitu, Mas ya. Betul. Luar biasa. Keren. Jadi di sini tanah 1 hektar diisi dengan 118 pohon ya. Jadi karena jaraknya mungkin tadi karena 9 kali 9 bisa diisi 118 pohon. Tapi dari 118 pohon tadi ada nggak sih, Mas, yang kelihatan kok pohonnya kok kering, kurus gitu, ada nggak sih kira-kira? Ya tetap ada aja ya. Mungkin ya khususnya di daerah yang kayak yang saya ceritain itu Bace gitu. Soalnya dulu kan ini jurang-jurang itu terus ditata, mungkin itu tanah tambahan gitu. Oh, jadi bukan tanah asli di situ bukan ya? Bukan tanah asli gitu. Siap. Untuk pola penanaman juga nampaknya sama dengan yang di sana ya. Jadi dibikin agak gundukan begitu sedikit. Iya. Sesuaikan dengan kondisi tanahnya. Betul. Kemudian karena ini miring, yang di pinggirnya itu dikasih jalur air supaya tidak tergenang begitu ya. Tergenang, betul. Luar biasa Mas Syahid ini. Jadi untuk jadwal pupuknya juga sama dengan di sana ya? Sama kayak yang di Hamas itu. Pupuk, penyemprotan.
semprotnya juga sama ya. Iya. Tapi yang beda di sini tuh full duri hitam. Full duri hitam ya. Mungkin kalau Pak Haji diprioritasin duri hitam di sini. Nanti kalau besok sudah mulai panen, nanti yang bakal banyak dapat apa namanya tuh hasil panen yang di sini. Karena harga OC-nya kan lebih mahal. Ya. Nanti sampean bisa ngecengin Mas Kodir tuh, Mas, panenmu sedikit, panenku lebih banyak gitu ya. Kira-kira begitu teman-teman. Punya jagoan di sana. Nah, di sini belum ya? Super tembaga. Oh iya benar. Kalau di sini nggak ada super tembaganya ya Mas? Nggak ada sini. Tapi keren sih ini, keren benar-benar. Jadi tidak ada sedikit pun rumput yang terlihat seperti semak belukar gitu, nggak ada. Ini untuk ukuran pohon gini nih. 1 hektar ini berapa orang? 1 hektar sekarang kita kerjain 2 orang. Hanya 2 orang? 2 orang. Soalnya karena nggak terlalu perawatannya udah santai gitu. Yeah. Mungkin cukup pupuk sama nyemprot, nyiram sama perawatan kecil-kecil lah gitu. Iya. Karena itu pun kan nggak setiap hari ya Mas? Nggak setiap hari. Jadi setiap jatuh tempo pupuknya, nah itu baru pupuk gitu ya? Iya betul. Luar biasa. Rata-rata pertumbuhannya bagus semua teman-teman. Jadi bukan hanya 1-2 pohon yang kita ambilin gambarnya saja, tapi seluruhnya saya bilang ini bagus semuanya. Tidak ada yang kemudian terlihat kering, terus kuntet begitu, nggak ada. Nah ini teman-teman coba kasih lihat dulu gambarnya Mas. Ini OC atau duri hitam, daunnya bisa lebar-lebar begini ya. Ini daunnya lebar-lebar seperti ini, pertanda pohonnya sehat. Kalau pohonnya nggak sehat, pasti kan keriting daunnya. Keriting kecil-kecil kuning. Tuh, kayak gitu. Tentu saja, sekali lagi saya sampaikan nih buat para sultan-sultan, bos-bos ini ya, carilah tenaga kerja yang benar-benar punya etos merasa kerja. memiliki. Kalau hanya sekedar kerja-kerja doang gitu lah, kayak saya juga kadang-kadang sayang sama bibitnya. Kadang beli bibit itu kan udah mahal harganya, tapi kalau nggak dirawat dengan baik, nggak punya perawat yang baik, ya hasilnya nggak baik gitu loh teman-teman. Apalagi nih lokasinya persis di samping rumah ya, Mas Sahid ya. Iya. Nanti kalau orang yang nggak tahu kan dikira punya Mas Sahid ini kan. tapi saya kira ini sudah bisa menjadi percontohan lah teman-teman, bahwa ternyata sekali lagi disampaikan tadi bahwa perawatan di sini itu untuk walaupun bibit duri hitam itu nggak ada bedanya dengan bawor dan musangking. Iya. Sama. Yang penting tadi pupuknya rutin, semprotnya juga rutin, ya kan. Kemudian siramnya juga airnya mesti cukup ya Mas ya. Iya betul. Jadi airnya jangan sampai tergenang, jangan juga sampai kurang gitu. Luar biasa. Kita ke atas dulu Mas, sambil ini kayaknya udah mau ajan ini ya. Luar biasa. Ini masih di gunung nih teman-teman. Ini jarak dari rumah kami masih setengah jam lagi nih. Luar biasa nih. Tapi percayalah teman-teman, kalau datang ke sini pasti tidak mau pulang ngeliatin tanaman kayak gini. Luar biasa. Ini teman-teman YouTuber yang lain juga sering datang ke sini teman-teman untuk sekedar meliput, tapi kayaknya belum pernah ada yang ketemu dengan Mas Sahid ya. Belum ya? Belum. Ini pohon apa nih Mas? Terong ya Mas? Ini kembang kol. Oh ini kembang kol. Iya. Ini kembang kol itu teman-teman. Baru kreatif sekali ya Mas Sahid ini ya. Bisa tanam kembang kol gini. Nanti panennya juga bisa disaru sendiri, tapi nggak habis kalau dimakan sendiri ya. Wah nggak habis. Iya, luar biasa. Keren ini sih, keren sih, bener-bener keren ini. Jadi memang dibebaskan ya Mas untuk monggo mau tanam tumpang sari apa gitu, silahkan gitu apa gimana Mas? Ini tetap rekomendasi dari juragannya dari bos kita ya. Siap. Karena mungkin dia kan punya pondok pesantren. Oh ya. Nah, dan ini ntar hasil ini dibawa untuk ke pesantren. Pondok pesantren. Betul. Luar biasa. Ini sama 1 tahun juga Mas? Betul, 1 tahun semua. Pohonnya 2 meter ya? Iya. Sekarang udah gede loh teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat kebun ini, itu jalan raya apa namanya Mas? Jalan Somagede. Jalan Somagede. Jalan Raya menuju ke Somagede ya. Nanti adanya di sebelah kiri. Ini sebelum Bukit Hamas. Jalanannya lihat teman-teman. Ini untuk ukuran pohon kebun durian ini udah keren nih jalannya. Nanti kita masuk ada gapura di sana, sudah disambut dengan pohon OC yang kayaknya dia tuh seolah kayak kalau bisa ngomong tuh mas ini mas gitu ya, seolah gitu ya. Luar biasa teman-teman. Ini juga 1 tahun udah begini. Ya mungkin ini Pak target 3 tahun 4 tahun ini udah siap buah ini. Kayaknya kalau melihat pertumbuhan gini sih mungkin
tahun depan udah ada yang mulai Iya. nyolong start buah duluan kan? Masih lihat Bisa jadi ini. Kalau yang gini kan batangnya udah besar nih. Ya, ini. Batangnya udah besar-besar. Kemudian yang sana itu batangnya udah besar. Kalau batangnya udah besar terus udah model begini, saya kira mungkin tahun depan sudah ada yang mulai nyolong-nyolong kembang gitu ya. Maksudnya betul, udah mulai duluan kembang gitu kan. Kira-kira begitu. Luar biasa. Tapi kalau tanah model begini umumnya memang subur sih tanahnya Mas ya. Jadi tanamin apapun bisa langsung terubus begitu. Luar biasa. Oh, di sini juga ditanamin odot ya Mas ya? Ya, ini untuk nanggulangin tanah gugur ini sebenarnya. Oh, untuk nanggulangin abrasi ya? Ya. Jadi biar jalur airnya itu nggak rapat lagi ditanamin begini. Ini juga bisa buat kasih makan lembu, kambing ya kan? Ya. Kayak gitu. Teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya yang mau berkebun durian. Untuk kebun ini dengan jarak tanam 9x9, di tengahnya itu bisa ditanamin sayur mayur, cabai dan lain sebagainya dengan tetap tanpa mengganggu pohon durian. Seperti itu. Jadi prinsipnya tanamlah tanaman tumpang sari yang tidak mengganggu pohon durian. Kemudian jaraknya juga karena sudah dibikin buletan seperti itu, sehingga otomatis juga menjadi batas bahwa yang area bawah pohon itu jangan ditanamin, begitu Mas ya? Betul, kira-kira. Oke teman-teman, Mas Syahid ini tadi kelupaan. Jadi dalam 118 pohon tadi tidak semuanya subur Mas ya. Ada 1-2 yang bermasalah, itu saya kira sangat wajar mengingat ya menurut saya kalau tidak ada yang begini tidak ada bahan kita untuk belajar ya Mas. Betul. Nah ini menurut Mas saya coba jelaskan Mas, ini kira-kira kenapa Mas bisa sampai rontok begini dan kuning begitu Mas? Ini kan karena awalnya tanahnya ini kan bacek gitulah bahasanya. Tanahnya bacek, oke. Ini sedang perbaikan ya? Perbaikan, ini mulai terubus tunasnya di sini. Udah mulai pulih ya? Ya, mulai pulih. Oh, tadinya kering Mas ya? Tadinya kering. Habis daunnya ya? Ya. Soalnya ini kan kita sedet lah. Oh iya. Kita bikin kalenan untuk jalur air dari dalam biar keluar gitu. Iya. Jadi bacek itu adalah posisi di mana pohon durian kita itu akarnya tergenang air. Betul. Jadi karena intensitas airnya banyak, kemudian tidak jalan, tidak keluar, jadi standby di sana, makanya jadi bacek lalu pohonnya kering begini. Ya, iya karena waktu itu kan cuaca kita kalau lagi musim hujan yang kita takutin kan gitu tanahnya bacek. Betul. Apalagi kalau tanah model macam kayak gini ya. Ya. Di tanah-tanah model kayak lempung gitu ya Mas. Betul. Jadi harus dibikin sedetan begini ya. Betul, itu buat pembuangan air dari dalam. Jadi kita buat air itu keluar dari dalam. Kecil begitu ya. Betul. Supaya airnya bisa keluar dengan tujuan supaya pohonnya nggak pacek. Betul. Sudah mulai ada perubahan ya Mas? Ada perubahan, ini udah mulai pulih ini. Iya. Yang tadinya nggak terubus ini mudah kita gali. Betul. Kita bikin sedetan air, kita pupuk, udah mulai terubus ini. Udah mulai terubus lagi ya. Harapannya mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan terpulih kayak awal semula. Ini bisa kelihatan nanti benar-benar sudah sehat betul berapa bulan Mas kira-kira Mas? Mungkin ya 3 bulanan. 3 bulanan ini. 3 bulan nanti udah kelihatan ya? Ya, kalau daun-daun ini udah rontok, habis ntar kita kan bakal tumbuh tunas baru. Betul. Nah itu nanti tunas baru itu yang mungkin udah mulai membaik. Mulai membaik. Siap. Ya intinya itu kita jaga intensitas air di dalamnya. Betul, jangan sampai berlebihan gitu ya. Jangan sampai berlebihan. Luar biasa teman-teman, lagi-lagi kita dapat ilmu dari teman-teman, dan pada saat ini adalah Mas Syahid yang menjelaskan tentang tanahnya bacek. Supaya tidak bacek mesti dibikin parit. Terima kasih banyak sama Mas Syahid dan juga Mas Qodir tentunya. Semoga Mas Syahid dan juga Mas Qodir sehat-sehat terus. Amin. Sukses terus buat segala yang sedang diinginkan begitu. Amin. Luar biasa. Nanti teman-teman kalau main kemari lihat pohon durian kayak gini pasti ngiler. Jangan pasti ngiler ya. Saya kira itu dulu teman-teman. Video kita sore hari ini sudah mau masuk azan maghrib buka puasa. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan juga share-nya. Ikuti terus video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.